Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikrotun Nuronia dengan NIM 24108020007. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang dinasti Mamluk. Selamat menonton. Kalau biasanya kita dengar kerajaan itu dipimpin anak raja atau keturunan bangsawan, dinasti Mamluk ini agak beda. Soalnya dinasti Mamluk dipimpin oleh orang-orang yang dulunya budak tapi kemudian jadi pemimpin besar dalam sejarah Islam. Jadi ceritanya dinasti Mamluk dimulai di Mesir sekitar tahun 1250 Masehi. Kata Mamluk sendiri artinya orang yang dimiliki atau budak. Mereka awalnya adalah anak-anak muda yang dibeli dari wilayah Turki, Kaukasus, dan Asia Tengah. Lalu mereka dilatih secara khusus untuk menjadi militer elit. Walaupun statusnya budak, mereka dididik dengan disiplin tinggi, diajari ilmu perang, agama, dan kepemimpinan. Awalnya para Mamluk ini bekerja untuk dinasti Ayyubiyah, dinasti yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Namun setelah dinasti Ayyubi melemah dan pemimpinnya wafat, para Mamluk yang punya kekuatan militer justru mengambil alih kekuasaan. Akhirnya berdirilah dinasti Mamluk dengan pusat pemerintahan di Kairo, Mesir. Salah satu hal yang dimiliki dinasti Mamluk terkenal adalah kekuatan militernya. Mereka adalah pasukan yang sangat terlatih, berani, dan disiplin. Bahkan salah satu jasa terbesar dinasti Mamluk ini adalah berhasil menghentikan serangan bangsa Mongol yang sebelumnya hampir menghancurkan dunia Islam. Pada tahun 1260 Masehi terjadilah pertempuran besar yang bernama Perang Ain Jalut. Di perang ini, pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz dan Baibars berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Kemenangan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya Mongol mengalami kekalahan besar. Kalau waktu itu Mamluk kalah, bisa jadi Mesir dan kota-kota Islam lainnya hancur total. Setelah kemenangan itu, Baibars naik menjadi sultan dan menjadi salah satu pemimpin paling terkenal dalam dinasti Mamluk. Di bawah kepemimpinan dinasti Mamluk yang semakin kuat, Baibars membangun benteng, memperkuat pasukan, dan menjaga keamanan jalur perdagangan. Beliau juga berperan penting dalam melindungi kota Mekah dan Madinah. Selain di bidang militer, dinasti Mamluk juga punya peran besar dalam keilmuan dan kebudayaan Islam. Kairo berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Banyak ulama besar yang lahir di masa itu, seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Masjid, madrasah, dan perpustakaan dibangun di mana-mana. Salah satu peninggalan paling terkenal dari dinasti Mamluk adalah Masjid dan Universitas Al-Azhar. Di masa Mamluk, Al-Azhar berkembang pesat dan jadi pusat pembelajaran Islam dari berbagai penjuru dunia. Sampai sekarang, Al-Azhar masih jadi salah satu pusat ilmu Islam paling berpengaruh di dunia. Dalam pemerintahan, dinasti Mamluk punya sistem yang unik. Kekuasaan tidak diwariskan ke anak, tapi biasanya diberikan kepada Mamluk lain yang dianggap paling kuat dan berpengaruh. Makanya sering terjadi perebutan kekuasaan di antara para Mamluk lain. Walaupun begitu, sistem ini membuat pemimpinnya biasanya orang yang punya kemampuan, bukan cuma keturunan. Seiring berjalannya waktu, dinasti Mamluk mulai melemah. Persaingan internal semakin sering terjadi, ekonomi menurun, dan jalur perdagangan mulai dikuasai bangsa Eropa. Ditambah lagi muncul kekuatan baru dari Kesultanan Utsmani atau Turki Utsmani yang semakin kuat.
Akhirnya pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamluk resmi ditaklukkan oleh Sultan Selim I dari Kesultanan Utsmani. Mesir pun masuk ke dalam kekuasaan Utsmani. Walaupun begitu, pengaruh Mamluk tidak langsung hilang begitu saja. Banyak dari mereka punya peran penting dalam pemerintahan Mesir. Walaupun dinasti Mamluk runtuh, jasa mereka dalam sejarah Islam sangat besar. Mereka adalah dinasti yang menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran Mongol, menjaga kota-kota suci, dan menjadikan Kairo sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa latar belakang seseorang tidak menentukan masa depannya. Bahkan seorang budak pun bisa menjadi pemimpin besar selama punya keilmuan, keberanian, dan amanah. Mereka juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya datang dari senjata, tapi juga dari ilmu, keadilan, dan persatuan. Walaupun dinasti Mamluk akhirnya runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Utsmani, warisan mereka tetap hidup. Ilmu yang mereka jaga, bangun yang mereka dirikan, dan sejarah yang mereka tulis masih bisa kita pelajari sampai saat ini. Dinasti Mamluk mungkin sudah tidak berkuasa, tapi peran mereka dalam menjaga dunia Islam tidak akan pernah terlupakan. Itulah kisah dari dinasti Mamluk, dinasti yang lahir dari keterbatasan, tapi mampu mencetak sejarah besar. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar untuk tidak meremehkan diri sendiri, terus berusaha, dan selalu berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Oke, sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.